Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Prasetyo Wibowo, calon guru penggerak dari SMA unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo. Izinkan saya menyampaikan tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan maupun diwariskan. Ki Hajar menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam menuntun laku dan menumbuhkan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani, di mana anak-anak ini seperti biji tumbuhan yang disemai. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung yang ditempatkan di tanah yang subur, kemudian mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, meskipun biji jagung tersebut merupakan bibit yang kurang baik, maka biji jagung tersebut dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan serta cahaya matahari yang baik, maka biji jagung tersebut tidak dapat tumbuh secara optimal. Dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun kita sebagai pendidik harus bisa menjadi seorang pamong. Seorang pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak kita tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong harus dapat memberikan tuntunan di mana tuntunan tersebut dapat menentukan kemerdekaan anak dalam belajar, sehingga anak dapat tumbuh kembang secara optimal dengan pengarahan seorang pendidik, dengan hasil nantinya dia dapat tumbuh kembang dengan bakat secara optimal. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud? Nah, sebagai seorang pendidik, kita harus bisa menumbuhkan semua potensi yang dimiliki oleh siswa. Kita harus dapat membaca dan memahami setiap potensi siswa, kemudian membuat strategi untuk mengembangkan potensi yang ada di masing-masing siswa, sehingga potensi maupun bakat siswa dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Disinilah aplikasi dari pendidikan berdiferensiasi, di mana seorang guru harus dapat memahami perbedaan setiap siswanya, kemudian menyiram dan memupuk bakat-bakat siswa tersebut untuk dapat tumbuh baik dan berkualitas. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun harus tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Karena di era 4.0 ini disrupsinya begitu besar, hambatannya begitu besar. Nah, kita harus bisa berpikiran terbuka bagaimana kita dapat bersaing di era 4.0 seperti saat ini. Kemudian konsep penerapan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ada di sekolah kami di SMA unggulan CT Arsa Foundation itu, jadi latar belakang siswa-siswi kami berasal dari seluruh Jateng, DIY, dan Madiun Raya, di mana dari segi latar belakang saja sudah berbeda, baik itu kebudayaan, bahasa, maupun logat atau kedaerahannya. Seperti ada logat secara bahasa, ada logat Ngapa, kemudian Jawa Jogja, kemudian Solo, seperti itu. Jadi disinilah perbedaan itu
terdapat. Kemudian kami di sekolah memfasilitasi siswa dengan berbagai bakatnya untuk kami berikan panggung di apel pagi. Jadi setiap hari kami selalu ada apel pagi di mana apel pagi tersebut secara bergantian siswa melakukan perform. Perform di sini boleh menyanyi, boleh berbahasa Inggris, boleh berbahasa Jawa, menyampaikan geguritan, menyampaikan tembang, kemudian membaca puisi, ataupun berbagi praktek baik lainnya. Sehingga di sini merupakan konsep pembelajaran yang memerdekakan siswa dan juga berpusat pada siswa. Kita memfasilitasi siswa untuk mereka dapat menyalurkan bakatnya kepada siswa-siswa lain sehingga bisa mendapatkan apresiasi, kemudian termotivasi untuk dapat terus berkembang dan tumbuh secara optimal. Terima kasih, demikian refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Ari Prasetyo Wibowo.